terhormat Bapak Camat beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan dan Kepala Desa Sekecamatan Porong. Acara pada hari ini yaitu yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Camat. Kedua, penyampaian materi oleh Bapak Ibu narasumber. Yang ketiga, tanya jawab. Acara selanjutnya yaitu pembukaan sekaligus sambutan oleh Bapak Camat Porong. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bu Nasifah, yang saya hormati Bu Mas Jalur, yang saya hormati Pak Heri, Perkim, beserta staf, serta Bapak Ibu, Kepala Desa dan Kelurahan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rapat dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam untuk jalan dunia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di negara hadir anggota Dewan, Bupati dan Mas Jalur, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan jamban mandiri. Bapak Ibu, mungkin kita tidak mau berpikir, tidak terpikirkan kalau masalah jamban itu ternyata juga sangat penting. Kita tidak membayangkan berapa kali kita kamar kecil ataupun ke kamar mandi dalam. Kita pernah hitung ya. Coba kita selama ini kita kalau bepergian, katakanlah turun dari bis, pertama kan dicari apa? Tempat WC ya. Turun dari pesawat dan bahkan mungkin berangkat dari rumah ke kantor pun yang dicari pertama kamar mandi. Nah ini mungkin selama ini kita nggak anggap ini suatu hal yang penting. Padahal ini sebenarnya kebutuhan pokok kita. Kita bisa membayangkan seandainya sedino ya kan, nggak bisa ke kamar mandi itu gimana rasanya. Makanya kesempatan ini saya berharap tolong, jadi masalah jamban ini sangat-sangat jadi katakan kebutuhan pokok kita. Tapi selama ini kita nggak pernah menyepelekan, bahkan mungkin yang menganggap mungkin hampir sama dengan sampah. Kita baru terasa seperti kemarin itu, yang di Jabon itu sudah overload, itu baru dan ternyata sampah ini penting. Selama ini kita nggak fokus sih masalah sampah itu. Begitu sudah overload itu baru lah. Bisa juga mungkin kalau kita nanti tidak juga mengutamakan pembangunan zaman ini, mungkin bisa juga seperti itu. Mungkin dalam masalah ini nanti ada teman-teman dari Perdim nanti akan juga menjelaskan terkait masalah MJK ini. Kita perlu melihat semua di kecamatan ini, di Porong ini. Harap nanti kecamatan Porong bisa ODF semuanya. Jadi di Pemda sendiri ada layanan sudah tinja kalau Pak Eri ya. Nah, itu juga yang nangani kalau nggak salah apa namanya Pak Eri? PPTB IALD. Nah, itu jadi ada batas untuk tinja. Tapi selama ini kita tidak perlu memanfaatkan batas tersebut. Jadi ada kemarin waktu kita bintek di Batu itu ada UPT yang menangani khusus untuk sedot tinja. Dan ini juga kalau tidak salah ada surat bupati ya Pak. Ada edaran bupati, kita diwajibkan untuk melakukan surat tersebut kan. Ini surat darahnya kemarin kalau nggak salah sudah kita kirim ya, ada lah ya. Nah, Lestari ya, Lali. Nah, ini ada surat darah dari bupati, kita diimbau untuk melakukan ini surat tinja.
melalui ini Lestari atau Putri yang menangani. Mungkin nanti kedepannya saya berharap bagi desa yang belum ODF, pembangunan jamban ini tolong kita lebih diperhatikan lagi. Nah, mungkin ada berkim nanti juga barangkali bisa dimulaikan nanti ke depan itu seperti apa. Ada bantuan Pak ya, Pak Eri ya. Nah, berapa jamban yang bisa dibantukan ke desa ataupun kelurahan. Dan saya berharap ke depan APBD di desa atau kelurahan itu bisa untuk diarahkan ke sana. Jadi kita jangan berharap selalu jaga dari kabupaten. Kalau di cover semua dari Perkim, saya yakin ya tak mari-mari Pak Eri ya. Nah, jadi nanti kedepannya untuk di APBD nanti diarahkan juga untuk pembangunan jamban tersebut. Monggo nggak apa-apa. Jadi nanti bisa didata dari teman-teman Kelus, mungkin nanti di desa ABC itu nanti kurang kira-kira berapa yang belum ada jambannya. Nanti itu difasilitasi untuk bangunan jamban. Atau nanti bisa juga dari Bukasi atau Pak Mas Zalul bisa mengarahkan PKK-nya ke sana untuk pembangunan tersebut. Kalau memang saat ini yang prioritas memang untuk TPS karena kemarin kejadian yang di Jabon itu baru kita semua Pak Bupati dan Sumber Jalan Dewan juga memutuskan untuk meneruskan anggaran untuk pembangunan TPS. Saya berharap nanti ke depannya masalah jamban ini juga akan mendapatkan perhatian lebih. Ini juga yang tadi saya sebutkan di surat edaran itu ada surat edaran Bupati nomor 660 garing 3354 438.5.4 tahun 2000 tentang kewajiban pengolahan air limbah domestik. Jadi ini sudah ada saudara Bupati. Mari nanti kita bersama, mungkin nanti tidak harus semuanya, kalau memang belum bisa nanti saya berharap nanti tiap desa itu ada. Karena kemarin waktu kita di Batu itu di absen. Jadi kecamatan yang tidak daftarkan ini nanti kemarin di absen. Untung porong ini tidak terlalu banyak, juga terlalu sedikit. Jadi tengah-tengah lah. Justru kemarin tuh yang dari sekian banyak PNS-nya ataupun pegawainya itu justru kecamatan Sidoarjo sama Taman yang jadi sorotan. Jadi nanti saya berharap kita bisa mendukung program dari pemerintah ini untuk mewujudkan masalah jamban ini untuk melakukan penyedotan, karena banyak sekali dampak efek samping akibat kita tidak pernah menguras jamban kita. Jadi nanti mungkin Pak Edi sama teman yang menjelaskan. Mungkin itu dari saya sambutan. Dibuka silakan. Iya, buka silakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop penggunaan jamban mandiri di Kecamatan Porong pada hari ini akan dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Camat atas sambutan dan pembukaan acara workshop kali ini. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Tapi sebelumnya saya tanya dulu kepada para undangan, Bapak Ibu hadirin di sini apa sudah punya jamban semua? Apa sudah pernah disedot? Ada yang sudah pernah? Monggo angkat tangan. Ini apa pernah disedot? Disedot apa nih? Sudah pernah disedot, dibersihkan itu. Bapak pernah disedot. Pokoknya kemadun dulu ini loh. Catatan deh Pak Eri. Ya, kenapa Pak Ibu ya? Karena hiburan jawabannya. Memang kata-kata itu penting. Macam ada itu salah juga Pak.
terasa. Iya. Tapi sedot ada. Kalau seumpama sehari kita nggak ke WC gimana? Ke toilet itu nggak masalah. Kan nggak susah kan kalau kita nggak buang air sehari loh itu yang susah. Kalau nggak ke WC bisa ke lapangan, bisa ke taman. Enak ini apa namanya santai. Di Kabupaten Sidoarjo ada 14.592 rumah tangga yang belum punya jamban. Kalau di Kecamatan Porong itu kisaran 918 Pak yang belum punya jamban. Bisa nggak pakai rak? Bisa nggak? Nah, apa Pak? Datanya ini tersebar kalau di data Puskesmas Gunung Solo ada 537, kalau di Puskesmas Porong 371 yang 918 Bu. Maksudnya memang itu karena orang Pak. Jangan saya sampaikan Pak. Sedikit. Langsung aja ya Pak, biar tidak terlalu siang nanti. Langsung kita mulai penyampaian materi dari narasumber. Yang pertama yaitu dari Bapak Zanul Yusar Eslikom. Beliau adalah Wakil Komisi D. Yang kedua yaitu Haja Iskasipa AMD, anggota Komisi D. Dan yang ketiga yaitu dari Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Heri Purwanto ST yang biasa dengan nama panggung yaitu Ko Heri. Langsung saja yang pertama yaitu dari Bapak Zanul Yusar. Masing-masing ini nanti 15 menit ya Bapak Ibu. Cara panel dilanjut dengan tanya jawab. Mohon izin saya minta masker ya Pak ya. Mohon maaf ini tadi mungkin dari psikolog acara kan seharusnya Mas Jadul. Tadi 10 menit yang lalu saya ditelepon karena urgent. Hari ini saya harus ada kegiatan harus saya pergi karena ada kegiatan partai yang tidak bisa ditinggalkan karena koordinasi dengan ada koordinasi di PRI juga hari ini. Makanya tadi yang seharusnya Mas Jalur saya ambil mohon izin Pak Camat saya mendahului ya Pak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat Porong, Kecamatan Porong, ya Bapak Khairul Anam. Yang saya hormati Mas Wakah, karena saya panggil kenapa Mas karena masih muda dan berkarya, ya kan? Mas Wakah, Komisi D. Yang saya hormati Pak Heri Purnomo atau Ko Heri dari Dinas Perkim dan jajarannya. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan seluruh kepala desa Kecamatan Porong yang hadir. Alhamdulillah waskurulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan workshop terkait dengan pentingnya penggunaan jamban mandiri di Kecamatan Porong dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, kita santai saja ya. Tadi pembukaan sudah rileks, sudah santai, terkait sedot menyedot gitu ya. Jadi bicara tentang jamban. Nah, ini jamban mandiri next, oke? Yang mana jamban mandiri ini adalah salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di bidang kesehatan yang masuk dalam lingkup Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas secara sarana dan prasarana pembangunan jamban bagi masyarakat yang kurang mampu. Oke, next. Nah,
Tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa kesehatan itu adalah faktor yang paling utama untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Karena dengan kesehatan tentunya kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan tanpa hambatan ya Pak ya, karena kesehatan itu yang paling utama. Terutama juga kesehatan itu salah satunya adalah ya ini jamban yang bersih. Nah, ketika di suatu rumah atau lingkungan sekitar ada penggunaan jamban yang bersih, ini tentunya meminimalisirkan untuk supaya kita tetap sehat ya Pak ya, karena dengan jamban bersih itu untuk mengurangi risiko penyakit menular seperti diare, kemudian hepatitis juga rupanya itu juga bisa ya Pak ya. Terus kemudian faktor-faktor yang lain lah yang menyebabkan penyakit tersebut. Kemudian nextnya, nah manfaat jamban mandiri yang sehat. Nah ini tentunya Pak Guru sudah tahu semuanya kalau ini Pak. Manfaat jamban mandiri yang sehat: mencegah penularan penyakit seperti kolera, diare, hepatitis A, tifus dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja. Karena dengan adanya jamban mandiri akan memutus rantai penularan penyakit melalui media air, makanan, dengan cara sanitasi atau kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pengolahan dan pembuangan kotoran manusia. Ini saya singkat-singkat saja Bapak, supaya bisa disampaikan bahwa manfaat jamban mandiri ini sudah harus disosialisasikan kepada masyarakat agar banyak diketahui. Jangan sampai seperti sampah yang baru ketika ada masalah baru booming. Oke, nextnya. Yang B, mencegah air dan lingkungan. Dengan adanya jamban sehat, maka air bersih akan terlindungi dari pencemaran tinja. Tidak adanya pencemaran air seperti sungai yang menjadi sumber air minum rumah tangga pun akan bersih dari bakteri. Selain itu, keadaan tanah di lingkungan pun akan terhindar dari bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, dalam poin B ini, ketika melakukan atau ketika mengadakan atau membuat jamban, tentunya dipertimbangkan terkait dari jarak jam WC yang dibuat itu non sewu. Alirannya itu jangan terlalu dekat Pak, karena kalau terlalu dekat itu juga pengaruh, itu bisa jadi non sewu. Pada saat kita kadang-kadang kan buang air besar, kita kan menyiram itu ya. Kadang-kadang kenapa kok balik itu? Bisa jadi kan jamban ini kan macam-macam, ada jamban bebek dan sebagainya itu ya. Nah itu bisa jadi penempatannya itu kurang tepat. Nah saat ini ada tank itu dibuatkan tangki. Nah inilah program-programnya dari pemerintah. Termasuk yang terlindungi dari berkembangnya serangga. Serangga merupakan perantara dari tertularnya penyakit. Kebanyakan serangga menempatkan telurnya pada tinja karena bahan bahan yang terdapat pada tinja merupakan makanan dari serangga. Contohnya serangga yang sering menjadi medium penyebaran penyakit antara lain lalat dan kecoa. Dengan adanya jamban sehat dan mandiri, maka pencegahan pencemaran tanah atau kontak langsung dengan air ini akan bisa teratasi. Oke, apa itu program jamban mandiri? Nah, tentunya ini yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, ini ya Pak ya. Jamban mandiri itu adalah salah satu program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tadi saya sampaikan dalam bidang kesehatan yang masuk di lingkup BNPM. Oke, tujuannya program jamban mandiri ini apa? Mumpung ada Pak Permukim nanti ini. Tujuannya, kebiasaan membuang hajat sembarangan jelas tidak baik untuk kebersihan lingkungan hidup. Sebab bisa menyebabkan timbulnya penyakit yang disebabkan pencemaran lingkungan seperti diare, penyakit kulit, disentri.
program jambanitasi perlu dilakukan. Tidak memiliki jamban pun itu sepertinya kurang layak, sehingga mereka memilih untuk membuat hajat di sungai. Jadi mohon maaf, apalagi di hujan-hujan, ketika tidak memiliki jamban, biasanya masyarakat itu lebih senang buang air besarnya di sungai, Pak. Padahal di sungai itu jelas sekali, mohon maaf, airnya di situ kan banyak sampah kotor-kotor itu kan banyak sekali itu. Nah, ketika itu dibuat bilas, itu kan khawatirnya nanti kena penyakit kulit dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian kelebihan dari mempunyai jamban mandiri: 1. Meningkatkan pola hidup sehat. 2. Meminimalisirkan pencemaran air sungai. 3. Meningkatkan kebersihan lingkungan hidup. Oke. Sekarang saya tanya Pak, kepada Pak Lurah ini, karena di sini ada program pemerintah terkait dengan pembuatan jamban mandiri, kemudian mungkin juga sekaligus tadi kami barusan dikasih untuk sanitasi biar aman dan sehat, itu kan disedot, ya kan? Ya kan, Bu? Jadi saya takut salah ini, soalnya bapak-bapak semua ini ya kan, ibu-ibunya cuma berapa. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Mbak acara, di sini kurang lebih ada 918 yang belum mempunyai jamban. Mohon kepada Bapak Kepala Desa untuk mungkin bisa mendata warga-warga yang belum memiliki jamban tersebut. Ini nanti mungkin bisa melalui rapat sosialisasi kepada RT RW, sehingga pendataannya itu bisa mungkin didata kemudian diinput. Nah, nanti bagaimana teknisnya? Di sini kan hadir narasumber Pak Heri. Nah, seperti apa ini Pak? Terus kemudian anggarannya berapa? Biayanya berapa? Karena ada tetangga saya yang sudah dapat terima bantuan itu, persis tetangga sebelah rumah saya. Itu pembangunannya memang dari pihak ketiga, saya kurang tahu siapa yang bangun, cuman memang alhamdulillah saat ini memang mungkin pada saat buang air besar, yang saya khawatirkan ketika jarak tempuh dari rumahnya dengan air buang besar dengan sungai tadi jauh Bapak. Nah, ini yang harus dipikirkan. Akhirnya apa? Buang air besar sembarangan. Kalau pipis mah nggak masalah, bapak-bapak mah pipisnya di mana-mana, gitu kan? Iya Bu, Iya ya Bu ya. Ibu nggak tahu sih, saya jadi curiga. Kalau mama biasa ibu ya nggak bisa, ya kan gitu. Nah kalau gitu ya Bu ya, makanya oleh dari itu Pak. Itu macam 2 Bu. Oh iya. Pipis itu ada macam 2. Pipis itu macam 2. Ya, satunya pipis akan ada warna sendiri. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Pipis sama lo opo? Nah, kan? Sudah Pak, jangan dijelaskan dulu. Kita kembali ke topik apa permasalahannya. Nah, oleh karena itu, ini nanti bisa karena dengan adanya workshop seperti ini, program-program pemerintah ini apa saja. Terus kalaupun ini salah satu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat untuk bisa membantu, kenapa tidak? Tadi Pak Camat menyampaikan mungkin ada BK. Kalau saya siasati begini Pak, selama program di daerah itu ada, tidak saya gunakan untuk BK. Kenapa? Loh dari daerah aja ada kok, berarti kan ada anggarannya. BK bisa dialihkan ke infrastruktur yang lain. Itu kalau saya, iya kan? Nah, punten ini Pak Camat. Ini strategi ya kan. Kalau ketika itu ada anggarannya, ya sudah Pak. Ini ada anggarannya buatan Pak. Nah, apalagi ada luar biasa pergi ya kan. Nah, oleh karena itu ketika nanti ini ada dari 900 sekian, insya Allah selama Pak Camat Pak Khairul Anam di sini, mudah-mudahan separuh
atau bahkan semua teratasi selagi beliau menjabat itu sudah sangat luar biasa. Seperti itu Pak. Ya, kira-kira anggarannya berapa Pak Hedi? 2? Total 29 M. Total 29 M. Ambil aja teman-teman. Kabupaten ya, tapi ini aja dari 900 sekian ini, kalau dari kecamatan Porong sudah terrealisasi 400 sudah luar biasa. Akhirnya sedikit-sedikit permasalahan itu terurai, kan begitu. Nah, ini penting Pak, penting sekali. Nuwun sewu. Sedangkan ada sungai saja ketika mereka yang tidak mempunyai jamban mandiri melakukan aktivitas pembuangan air besar di sungai, ini masih sewu Pak. Kalau air pas dangkal itu loh Pak, baunya kan luar biasa, Indominya kan begitu. Daerah mana Bu? Sedap sekali, ha? Daerah mana? Soalnya sempat mau jika dan mana orang pun nanganu kok. Daerah mana Bu? Nanti ini gitu kan? Di Porong nggak ada loh. Orang nggak ada tapi yang tidak mempunyai. Kan 900 ya kan? Ya, alhamdulillah kalau Porong tidak ada, ya kan? Alhamdulillah. Nah, akhirnya kalau misalkan sungai ini dangkal terus buang air besar, apalagi Nuwun Sewu, terkadang sampai 1-2 hari tidak buang air besar Bu, dirapel kayak gitu. Bukan hanya gaji loh ini rapelan, iya kan? Pengalaman Saya yakin semua pengalaman di sini. Nah, saya yakin semua punya pengalaman di sini. Kalau dibilang pengalaman, saya pengalaman. Kenapa enggak? Kenapa harus malu? Ya kan? Justru kalau yang malu itu, kalau tidak buang air besar, itu 3-4 hari itu penyakit. Nah ya kan? Sampai punya pohon pepaya di sini. Nah, yuk, itu aja jus pohon pepaya, gitu kan? Nah, biar lancar gitu maksud saya, kan gitu ya Pak. Jadi pentingnya jamban itu nanti forum ini kita buat diskusi bersama-sama, dan mungkin saya tidak mohon maaf sekali lagi pada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dinas Perkim, Pak Heri, Mas Jalul, saya nanti mungkin izin mendahului karena itu tadi saya dipanggil. Barusan tadi durangnya Pak Camat ya, saya dipanggil tadi itu karena penting sekali. Sebenarnya saya ingin ini mengetahui ini terus terkait dengan BK dan sebagainya. Mungkin ini akan receh Bapak. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Lurah yang ada di sini terkait dengan BK itu. Kemarin itu kita dikepras BK-nya. Jadi cuma hanya berapa Mas Jalul? Cuma 750. Biasanya kan 2M gitu ya, dikepras semua. Jadi saya akhirnya pusing juga, ya opo ini opo, karena kan kita sudah ibaratnya si A, B, C ini kita sudah kepingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi lagi, kita bersyukur ada pokir kita, walaupun tidak pemerintah desa yang membangun, ada pokir-pokir kita yang alhamdulillah kemarin, dan termasuk saya mungkin lebih banyak di Perkim itu alhamdulillah Pak Heri kemarin diaksesi semuanya. Artinya walaupun sebetulnya itu saya masukkan BK, rupanya itu tidak bisa diberikan BK, ini bisa dialihkan ke pokir. Yang jelas kalau tujuan kita kan bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah kalau BK ini kan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi desa, kepala desanya, perangkatnya dan sebagainya, bermanfaat semuanya. Nah, tetapi tahun depan itu ada lagi Pak BK. BK itu setiap tahun ada berapa sih Bu? 2 kali. Nah, kenapa? Kok terkadang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah dapil saya. Bu, BK di sini kok kita nggak diberi BK? Ini kok nggak diberi BK Bapak? Mohon maaf. Terkadang begini, BK itu kan tidak turun dari langit nih Pak, saya mohon izin sedikit ya dalam lingkup ini mungkin agak ini ya. Nah BK ini kan nggak turun dari langit, ini kan koordinasi kita yang awal gitu kan, nanti kita berikan, kita bagi, artinya kita bagi itu kita sampaikan kepada konstituen kita.
kira-kira apa yang dibutuhkan. Selain jaringan konstituen, itu adalah buat komunikasi dengan kepala desa, Pak. Itu paling utama. Karena anggaran itu nanti larinya ke atau masuknya ke desa. Ketika ada komitmen dengan desa, oh Bu, pentingnya seperti ini. Karena seperti rasa saya kan undang dari beberapa desa. Apa ini Bu di sini begini. Ini kan menurut versi konstituen. Dari konstituen disampaikan kepada kepala desa, misalkan kepala desa Gedung Potong. Iya. Apalah aku soalnya aku diutang. Gedung Potong. Kenapa saya punya utang, Pak? Karena saya ingin mewujudkan ini kepada Pak Lurah Gedung Potong. Dan kebetulan welcome. Jujur ini Pak Camat, Pak Lurah Gedung Potong ini welcome banget. Welcome sekali. Saya jauh-jauh sampai dari siang-siang ya Pak ya. Jam 1 itu ya. Jam 1 saya sama Pak Lurah itu lihat lokasi dan sebagainya. Terus panas-panas pun tak tempuh karena welcome banget. Nah, utang saya bukan utang uang. Sampai saat ini saya tidak pernah utang kepala desa utang uang. Sampai saat ini mudah-mudahan ada yang nyawar kepala desa untuk naik utang sampai aku terus tak bersencek kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah saya tidak ada utang. Kalau utang-utang materi saya tidak ada. Saya utang janji pun tidak ada. Cuman yang saya lakukan kemarin bentuk komunikasi kepada salah satu lurah, saya bisa nyewa TKD yang bisa saya manfaat bukan untuk diri saya. Begitu Pak Camat. Kenapa Bu? Bukan untuk saya. Saya sudah koordinasi dengan beberapa OPD, bukan untuk saya. Walaupun dana itu dari saya. Kok bisa Bu? Saya akan sampaikan itu, akan wujudkan dulu ketika itu terlaksana. Kemarin sudah mau terlaksana. Rupanya dari Nganjuk, kalau pas hujan-hujanan gini tidak bisa. Jadi saya nunggu tahun depan. Dan saya mohon ketika itu komitmen, tolong jangan dikasihkan orang Pak. Karena apa? Tujuan saya Pak, saya membentuk itu seluruh gapoktan yang di sana supaya terjun langsung kepada saya dengan biaya mandiri saya. Ikutlah, ilmu itulah serahkan. Ketika itu ilmu itu didapat, wis pinter, wis paham, terapkan itu kepada masyarakat. Ketika itu tidak ada berhasilnya atau ada berhasil atau tidaknya, biarkan saya yang rugi. Karena di sini ini tantangan saya. Ini adalah tantangan. Oke, Mbak, saya tahu. Nah, udah mau diperiksa ya. Sudah ada kode. Seperti itu, Mbak. Ya, dari saya minta tolong Pak, karena di forum ini kita ketemu. Seperti itu nanti ke depannya Bu, kenapa saya tidak sama sekali tidak ada loh. Ini kok gak tahu dikit edukasi Pak, ini Mas Jarul sing wake. Ini enggak apa-apa. Mas Jarul, Bu Ainun, Bu Mimi, Mas Hamzah, terus kemudian Pak Rozik itu kebetulan semuanya dapil 2. Enggak apa-apa Bapak. Itu bentuk komunikasi yang baik dan itu kalau bisa semua anggota dewan membeli. Itu tidak apa-apa. Tetapi nanti kalau di antara mereka yang mungkin ada yang mau nyalon lagi dan sebagainya, kan kalau sudah kenal Pak Lurah Wajud, alhamdulillah. Kalau nggak kenal kan ada bapak yang menyampaikan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal walaupun bentuk itu entah 100 juta, entah 200 juta, iling-iling aku tahu di tapi kalau saya nggak kenal panjenengan kan ya susah ya Pak. Saya mau ngasih komunikasinya gimana, gitu kan? Ada sawahan Bu, banjir di sana, belum dibalik. Aku bingung. Lurah sopo, gitu kan kadang-kadang gitu. Nah, cuma dengan adanya komunikasi ini mungkin, mohon maaf Bapak, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya jujur aja saya senang dengan forum seperti ini. Mudah-mudahan nanti saya ada lagi seperti ini sehingga bisa komunikasi bukan hanya topik pembicaraan ini terkait dengan jamban atau sebagainya. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut kan seperti itu. Ya Pak, ya. Karena sudah dibatasi, sudah break, saya nanti 5 menit sudah waduh kena cas ini nanti kan seperti itu ya. Akan dilanjut oleh Mas Jalul nantinya. Ya. Nanti kalau ini monggo. Dan kalaupun ada WA terkadang 3 hari baru diketekan Bekasi Pak. Ini sama mohon maaf Pak, kemarin terkejar tayang terus terang aja. Ya Mas Jalul ya, seperti itu. Saya 2 minggu kemarin sedang soalnya ada mertua saya yang sakit. Oke.
Itu yang dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Camat, Pak Heri, Mas Waka, dan Bapak-Bapak Lurah yang hadir. Kalaupun memang misalkan ada komunikasi yang sekiranya bisa kita lakukan, monggo, saya welcome sekali. Terima kasih Bapak. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mundurkan diri ya. Mundurkan diri. Mundurkan diri dari acara ini. Dahulu ya Pak ya. Terima kasih atas penyampaian materinya. Langsung saja yaitu materi yang kedua, Bapak Rizal Besar. Hati-hati Bu, jalanan Bu. Makasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, dari Kecamatan Porong Pak Khairul Anam dengan Bu Kasifah dari Partai PDI Wakil Hajiman, sama-sama Komisi D-nya, sama-sama pembidang Komisi D. Kemudian yang saya hormati Koheri dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sidoarjo, dan yang saya hormati pula dari Kepala Desa Kecamatan Porong, alhamdulillah sudah rawuh di sini, sama Kepala Kelurahan juga di Kecamatan Porong. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, terima kasih atas waktu yang sudah mau datang di tempat yang berbahagia ini dengan kita membahas jamban. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Mas Musar dari Partai Demokrat. Dapilnya sama Bu, sama Pak, sama Bu Kasih Pak, dapil 2, dan komisinya juga sama. Komisi D ini membahas tentang pendidikan, kesehatan, terus kesejahteraan, ketenaga kerjaan, dan sebagainya, banyak Pak. Dan ini salah satu momentum yang alhamdulillah. Kalau saya di wakil ketuanya Pak, beliau di sekretaris Komisi D, jadi ada 2 unsur pimpinan yang alhamdulillah membidangi jamban ini, dalam arti nanti kita komunikasinya lebih intensif dalam arti membahas jamban ini. Memang tugas tupoksi dari Komisi D. Dan alhamdulillah Bu Kasih mau lebih atas. Nanti saya sampaikan Bu aspirasinya dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Assalamualaikum. Pak. Jadi insya Allah nanti Bu Kasifah dengan saya ketika ada aspirasi dari panjenengan semua, nanti kita akan membuat sebuah rekomendasi dalam arti di mana ke depan Kecamatan Porong mulai dari desa-desanya ini tidak ada lagi yang tidak punya dari jamban mandiri sini. Kita berpikir ke depan untuk win-win solusinya seperti apa. Ini sedikit saya menjelaskan tentang jamban karena tadi sudah dijelaskan secara lebih detail, dan insya Allah saya hanya menambah-nambahi saja bahwasanya jamban ini hal yang kecil tapi memang benar-benar sangat penting ya untuk kehidupan kita semua. Jadi contoh suatu negara ini yang sehat berawal dari diri sendiri. Jadi panjenengan harus dikontrol dari diri sendiri dulu. Ketika diri sendiri sudah memiliki jamban, lalu ke keluarga yang sehat. Habis itu dari keluarga baru ke tetangganya. Dan saya percaya bahwasanya kepala-kepala desa ini mempunyai tugas tupoksi yang sangat penting untuk benar-benar jamban ini bisa tersosialisasikan dengan baik. Dengan ini sebagai corongnya masyarakat, yang istilahnya penting banget untuk benar-benar masyarakat ini memahami tentang jamban mandiri. Nah gitu ya. Nah, ini ada langkah yang sederhana untuk mencegah penyakit yang hanya dengan melakukan PHBS. Apa itu PHBS Pak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya pendidikan jamban mandiri. Nah kita juga di sini lagi musimnya pandemi ya Pak. Pandemi ini juga masih belum selesai. Jangan kita sampai menyepelekan pandemi COVID ini.
Nah ini saya melihat ini adalah sebuah berkah. Dalam arti sebuah berkah itu bagaimana kita mengevaluasi. Nah, kalau kita sudah melakukan hidup bersih dan sehat, itu contoh pas kena pandemi mah, ya. Sing dulu wayahe bersih nggak ditutupi, saya dikondisi masker. Nah, ini contohnya sudah ada. Terus makan sehat, biar nggak tahu Pak makan sayuran dok dan sebagainya. Saya ini kuapi di pewangan di sini kena COVID ini, soalnya berdikene. Nah ini suatu barokah yang istilahnya benar-benar kita dipaksa untuk benar-benar hidup sehat. Nah, apalagi dalam arti kalau kita habis berjabat tangan, cuci tangan, sebelum makan kita cuci tangan. Nah itu loh Pak, kita sudah diajarkan untuk hidup sehat di pandemi ini. Nah jangan sampai kita selesai pandemi kita tidak begini lagi. Nah ini harus diteruskan, ya kan ya, harus diteruskan dalam arti untuk hidup sehatnya gitu. Ya contoh sekarang dulu berbrand Kak Wayu, saya ini Wayu, apa Yusi. Nah ini kan multivitamin yang harus benar-benar kita pakai itu. Gitu. Nah ini terus ada program Pamsinas. Nah ini yang harus bapak-bapak kepala desa ini pahami ya. Pamsinas ini program nasional penyediaan air minum bersih dan sanitasi. Nah ini biasanya saya melihat masih banyak desa-desa, apalagi RT RW itu yang belum menyediakan air bersih. Nah ini pentingnya air bersih ini sangat lebar, sangat luas Pak. Karena kita stunting ya, ini ada kesinambungannya dengan stunting Pak. Stunting di Sidoarjo, Jawa Timur khususnya ini masih tinggi. Nah caranya memberantas stunting ya apa? Ya dengan air bersih ini. Nah maka dari itu jamban ini aja harus sepele yang akan menjadi besar ini nanti. Nah, stunting itu mulai dari ibu-ibu hamil itu dari 1000 hari awal 1000 hari itu harus benar-benar dilakukan dalam arti gizinya tercukupi, terus kebersihan lingkungan dan sebagainya itu yang harus benar-benar kita terapkan. Nah, ini yang saya minta Pak kepala desa maupun camat bisa dibantu. Ini program harus sinergitas ya, dalam arti nggak bisa menggantungkan dari kepala desa atau camat, kita harus benar-benar sinergitas dari masyarakat, itu yang lebih penting. Nah ini lagi musimnya juga ibu hamil Pak. Jadi nih saya ini kan banyak sama ibu hamil ini. Nah ini posyandu ini segera diketatkan, di benar-benar diaktifkan Pak. Jangan sampai program posyandu ketika kita banyak ibu hamil, tidak ada program-program posyandu ini harus benar-benar jadi mana dia yuk mulai dari panjenengan semua. Ini kepala desa ini poin penting yang harus benar-benar andil dalam melakukan apa saja jamban ini terkait dengan stunting dan sebagainya. Ini posyandu ini dulu kita zaman dahulu ya posyandu itu sangat diantusias ya warga, tapi sekarang sudah mulai menggerut dan sampai bahkan desa-desa ini ada yang tidak melakukan itu posyandu. Ayo Bu, Pak, monggo ditonton desa ini posyandu diaktifno karena ini yang sektor yang paling penting. Kemudian monggo dingin. Rumah harus mempunyai jamban toilet sendiri karena berhubungan dengan penyemaran lingkungan yang berpotensi menjadi sumber penyakit. Ini pengertian jambar ya. Jadi contohnya gini mekanismenya. Kalau kita buang hajat di sungai, kemudian sungai itu dimanfaatkan, digunakan, kemudian untuk disiram, untuk menyiram tanah, untuk mandi dan sebagainya. Nah itu pasti akan mempunyai penyakit TBC, diare dan sebagainya. Loh, stunting itu Mak ada sambungannya dengan diare Pak. Nah diare itu karena bersih tadi, kan gitu ya. Nah, ini pasti banyak kan mengakibatkan penyakit kulit, TBC dan sebagainya. Banyak pokoknya kalau kita benar-benar nggak hidup sehat, hidup sehat gitu ya. Terus juga memanfaatkan air sungai untuk masak. Nah ini juga mengakibatkan diare kalau kita membuang, kalau kita tidak mempunyai jamban sendiri, membuang hajat di sungai itu pasti akan tidak optimal. Nah itu ya salah satu faktor penyebab stunting yang hal seperti itu. Nah ini ada manfaat penggunaan jamban sehat. Manfaat penggunaan jamban sehat. Nah, stunting ini bisa disebabkan karena anak yang terus-menerus sakit. Sakitnya apa ya? Diare, kekurangan gizi,
berat badan menurun, otak tidak berkembang. Ayo Pak Kepala Desa ini kalau ada ibu hamil, ayo benar-benar didampingi, benar-benar dioptimalkan kinerja pendampingan, posyandu dan lain sebagainya. Sampai lagi ibu hamil ini nggak tahu 1000 hari hidupnya ini harus seperti apa prosedurnya. Saya ini masih mengetahui bahwasanya banyak sekali ibu hamil pergerakannya cuma monoton, akhirnya banyak stunting. Nah, enggak, istilahnya kita berkomitmen, kita nggak mau lagi di Kecamatan Porong, di desa-desa Porong ini ada hal-hal yang stunting, kemudian yang ngambil jamban dan sebagainya. Itu ayo kita untuk bareng-bareng. Nanti kita akan diskusi solusinya seperti apa. Insya Allah dari Dinas Perkim ada dan suatu momentum yang harus dengan manfaat. Gitu ya Pak ya, ada manfaat penggunaan jamban sehat. Ini lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Nah ini contohnya gini Pak, hal yang saya pilih. Jenengan punya rumah, masyarakatnya juga punya rumah. Ada Pak, beberapa masyarakat itu sih nggak tahu cara tata ruangan. Dalam arti matahari ini melebu endi, kan nggak tahu itu ya. Terus kemudian nggak ada ruang ruang untuk udara. Itu masih banyak Pak itu Pak. Nah ini yang harus benar-benar kita terapkan. Ojo sampai rumah itu lembab dan lain sebagainya, nggak ono udara nih, terus kemudian nggak ada mataharinya. Itu tugas panjenengan untuk mengingatkan masyarakat panjenengan semua. Ini yang memang harus dari kita, tapi jenengan awali dulu karena jenengan ini adalah penggerak motoriknya untuk kesuksesannya, gitu Pak. Terus kedua, tidak mencemari sumber air dan tanah. Kita tidak membuang aja di sungai. Ojo sampai Pak. Sekarang ini saya juga masih melihat kalau saya melewati tol Porong itu ya masih banyak air buang air besar di sana. Nah, monggo jenengan cateti. Sopo sih sing gak duwe jamban? Anjing wong iku gak gelem apa gak mampu? Nek gak mampu serano kene Pak. Itu tugasnya pemerintahan. Tugasnya pemerintahan untuk bisa membantu. Kalau nggak mampu, benar-benar nggak mampu ya, makanya ayo diselidiki teman-teman. Kalau orang itu nggak punya jamban, itu karena apa? Hal yang apa? Ojo sampai dua mobil nggak duwe jamban. Tapi kalau orang nggak mampu, itu tugas saya. Wis laporan saya, insya Allah saya akan ini sendiri. Saya akan ketuk hatinya pemerintah untuk turun langsung ke beliau. Jangan sampai orang nggak mampu yang nggak punya jamban. Nangis Pak Lima, nangis teman. Itu tugas tupoksi dari komisi D juga. Ayo dicatati sopo ae wargane masyarakat dengan hal yang sepele jadi menjadi besar, itu Pak ya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat, kecoa ataupun serangga yang dapat menularkan penyakit seperti yaitu tadi diare, tifus, infeksi saluran pernafasan. Ini melebar Pak. Kalau sampean tahu kalau benar-benar jamban tidak dilakukan pasti melebar ya. Nah, ini juga bukan hanya untuk anak, tetapi harus ada pendampingan ibu hamil ya. Tadi yang paling penting ya, 1000 hari kehidupan dimulai dari kandungannya. Jadi banyak sih program-program pemerintahan, ada biskuitnya itu, bidannya itu keliling Pak, mendampingi ibu hamil. Nah, ini harus dioptimalkan lagi. Itu ya. Nah ini jenis-jenis jamban, ada jamban cemplung, jamban tank septic, dimana tahu semua. Ada cara membersihkan jamban. Nah, ini lantai jamban selalu bersih, tidak ada genangan air. Ojo sampai kini iso bangun jamban dewe tapi gak dibersih. No. Ini banyak sekali. Ayo, sanitasi ini sangat penting dan lain sebagainya. Nah ini ketika kita sudah membuat jamban sendiri mandiri terus gak pernah dikuras, gak pernah dibersihkan, malas, ini menimbulkan penyakit juga. Jadi harus ada maintenance-nya. Coba sudah besok bangun gak bisa di-maintain kan gitu ya. Nah ini harus benar-benar kita optimalkan dari diri kita sendiri, keluarga, lalu masyarakat. Kalau kita mau merubah ya dari kita sendiri. Mungkin ini guru bisa kayak ini tapi kok mengkon uang, nah itu nggak bisa. Harus mulai dari kita sendiri, keluarga, habis itu tetangga, masyarakat gitu. Lanjut next, prosedur membersihkan jamban. Nah ini insya Allah sudah paham semua. Nah ini tidak ada kotoran yang terlihat, tidak ada serangga, kecoa, lalat dan tikus yang berkeliaran. Kalau ada itu berarti masih kotor. Terus jalan membersih, sabun, sikat dan air bersih. Jadi kalau punya jamban ya harus punya SOP-nya seperti ini kan gitu Pak ya. Nah ini juga peran pemerintah. Nah ini peran pemerintah. Ada program Pamsimas, ini Pak ya.
program nasional penyediaan air minum bersih dan sanitasi. Nah ini yang penting juga untuk menciptakan masyarakat sejahtera makmur adalah juga menyediakan lingkungan sehat bersih, salah satunya penyediaan air bersih dan sanitasi. Itu pansi mas ya. Ini jawaban bagi masyarakat berpenghasilan rendah MPR. Nah ini sudah saya jelaskan tadi, mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama dalam program jamban mandiri. Nah yuk sebagai kepala desa ini menjadi harus contoh masyarakat, harus menjadi corong masyarakat yang caranya ke depan. Desa-desa di Kecamatan Porong harus bersih dari lingkungan, kemudian memiliki jamban sendiri dan lain sebagainya. Tapi yang penting Pak, catat tono di sini benar-benar gak duit jamban. Apa karena digawe-gawe, apa karena gak duit, itu tadi ya. Ada peran masyarakat. Nah, ini meningkatkan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Nah ini gizi ini juga penting Pak. Itu tadi pokoknya COVID ini kawin barokah. Amin aku yakin simpir gak tahu mangan daging, gak tahu mangan sayur, gak tahu mangan susu, gak tahu mangan vitamin. Tapi begitu ada pandemi kabeh melebu. Masuk gak duit ya melebu. Tapi kan istilahnya bisa sampean. Bisa melakukan hidup sehat aman kan gitu. Pakai masker, cuci tangan. Nah ini yang harus kita ambil nilai positifnya dari pandemi COVID itu. Terus kemudian ada prinsip-prinsip peningkatan jamban mandiri. Nah ini adalah salah satunya pada masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai untuk buang air besar di jambannya sendiri. Nah ini ada juga fasilitas jamban berbasis masyarakat mandiri. Nah ini ada toilet umum. Nah ini kalau bisa benar-benar ada desa RT RW yang benar-benar ada desa kawin toilet umum Pak. Tapi kudu ono sih benar-benar bisa maintenance dengan gitu ya. Nah ini saya kira panjenengan sudah paham yang mengenai jamban dan sebagainya. Pada intinya hari ini kita lebih untuk mencari win-win solusinya seperti apa menangani jamban mandiri dan lain sebagainya. Ini ada dinas perkim. Saya minta panjenengan semua harus tidak boleh menyepelekan hal yang kecil tapi pemanfaatannya sangat meluas dan luar biasa. Apa saran saya pesan itu digerakkan dan sebagainya Pak ya, jangan sampai desa-desa ini pesan ini kan jalan pidana juga dan sebagainya. Kita berkomitmen bersama ke depan, ayo di Komoto, di Sonik, tempatan gini ngono maneh sing buang air di sungai, benar kita harus ada SOP yang benar-benar mengatur di jamban ini. Itu mungkin penjelasan dari saya karena kami juga masih dikasih waktu ya Bu ya, mungkin lebih dari 15 menit tapi tidak apa. Hah? Oh iya dalam 5 menit. Pokoknya intinya kita lebih komunikasi intensif, komunikasi ya boleh ya, komunikasi. Ini kan komunikasi ya Kak. Bisa. Iya Pak ya. Buat hari ini kita cari solusinya. Ada Pak Perkim, ada saya, ada Bu Asipa. Nanti kita ada Pak Camat juga. Kalau pacaran ini masyarakat punya jamban mandiri sendiri. Matur nuwun, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrul Yusra atas materinya tentang pentingnya jamban dan manfaat jamban bagi kita semua dan terkait dengan angka penurunan stunting ya Pak. Ya. Kelihatannya Bapak Ibu ini sudah mulai galau gitu ya Pak. Ini sudah materi ketiga Pak. Masih semangat? Semangat. Apa perlu ya ini? Sedot mana? Oh, sedot. Yaitu sekarang materi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Heri Purwanto dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang terkait dengan bagaimana itu jamban sehat dan yang aman serta pemeliharaannya.